Kan itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanpa agama pun manusia bisa menjadi baik. Makanya ada Ibnu Tufel nulis Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, yang diduplikasi dan disadur oleh orang Eropa menjadi Tarzan itu. Nah kemudian menjadi sempurna ketika dikenalkan dengan agama, amanu wa amilus sholihat. Jadi summarodatnau asfala safin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Yayasan Riyadul Ahyar. Di segmen kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq atau yang biasa kita panggil dengan Gus Muafiq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wah, baik. Alhamdulillah. Apa jenenge sampean? Wildan. Wildan. Wildan nggih. Akhirnya wiridan. Apa? Tidak asing lagi kita bersama beliau Gus Muafiq yang sering kita jumpai di pengajian-pengajian umum, baik di kalangan pesantren atau di pengajian-pengajian umum lainnya. Nah, beliau adalah tokoh ulama NU yang karismatik yang dalam dakwahnya sering mengajak untuk mempertahankan dan mencintai tanah air. Nah, ngomong-ngomong tentang NKRI ini, Gus. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan tentang NKRI. Pertanyaan yang pertama, apa makna NKRI menurut panjenengan? Ya, NKRI ini singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut kesatuan? Karena kita ini terdiri dari puluhan bangsa, puluhan suku, tapi bersepakat pada satu negara. Nah, kesepakatan ini adalah kesepakatan yang sangat luhur, mitsaqon ghaliban, kesepakatan agung untuk bersatu dalam satu negara. Nah, persatuan dalam satu negara itu bukan sesuatu yang mudah, karena kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, puluhan agama. Berkaca dari Arab, satu bangsa bersepakat pisah jadi puluhan negara. Eropa, satu bangsa bersepakat pisah menjadi puluhan negara. Nah, kita ini puluhan bangsa, puluhan suku bersepakat pada satu negara. Nah, negara ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi dari Sabang sampai Merauke yang berada dalam teritori namanya wilayah. Nah, ini kan pertanyaannya, kok bisa? Kan gitu. Kok bisa orang dengan perbedaan suku, perbedaan bangsa itu bersatu dalam satu negara? Gitu. Nah, ini kan sejarahnya sangat panjang. Sebelum kita mengenal NKRI, kita ini sudah mengenal sebuah slogan besar yang mempersatukan puluhan bangsa dan suku itu dalam satu negara. Slogan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda dari dulu biasa, tapi tetap dalam satu kesatuan. Nah inilah, maka kemudian bagaimana kita jaga perbedaan itu harus selalu dipersatukan, bukan dicari perbedaannya. Makanya di Indonesia ini orang bisa melihat apa-apa menjadi simbol persatuan. Makan bersatu bareng-bareng pakai satu tumpeng, satu ingkung. Berdoa bareng-bareng, ada doa bersama namanya istighosah, namanya manakib. Nah inilah
Orang mati bareng-bareng. Nah dulu yang punya kerjaan seperti ini mempertemukan ini adalah desainer awal pasca persatuan yang dilandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu adalah para wali yang dalam tradisi kita. Nah wali punya konsep mempersatukan. Makanya nama ulama pun dipersatukan dengan nama kiai. Ada Kebu Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret. Tilmi dan murid dan dipersatukan dalam nama santri. Bahkan struktur masyarakat yang tadinya raja hamba, kawula Gusti dipersatukan dalam bahasa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Lahirlah bahasa ra'iyah atau rakyat. Ketika ra'iyah ini kumpul disebut musyarakah, yang akhirnya lahir bahasa masyarakat. Nah kalau membicarakan nasibnya disebut musyawarah karena landasan wasyawirhum fil amri. Nah konsep para wali inilah dulu yang kemudian diduplikasi oleh murid-muridnya. Di kawasan timur ada Datuk Ribandang, di kawasan utara ada Hatib Dahyan, di barat ada Aryo Abdillah, Palembang, di tengah-tengah ada Sultan Demak. Nah, duplikasi pemikiran-pemikiran para wali ini menghasilkan teritori yang kemudian disebut wilayah. Jadi wilayah itu adalah daerahnya para wali, dan wilayah itulah yang kemudian memangku teritori negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu makanya kemudian siapapun yang hidup di Indonesia tidak boleh melupakan konsep teritori yang disebut wilayah. Itu makanya NKRI bagi santri itu ya tinggalan para sosok. Ya, terima kasih Gus. Untuk pertanyaan yang kedua, adakah hubungan dengan cinta agama dan cinta negara? Ya cinta agama dan cinta negara ini kan include. Kalau dalam bahasa agama antara baladil amin itu paralel dengan aman wa amilus sholihat dan aksani takwimnya manusia. Manusia ini dari dulu semenjak sebelum zaman Nabi Muhammad sudah dibikin aksani takwim. Baik-baik. Manusia itu adalah makhluk terbaik aksani takwim. Laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Dan itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanpa agama pun manusia bisa menjadi baik. Makanya ada Ibnu Tufel nulis Hayu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, yang diduplikasi dan disadur oleh orang Eropa menjadi Tarzan itu. Nah kemudian menjadi sempurna ketika dikenalkan dengan agama, amanu wa amilus sholihat. Jadi summarodatnau asfala safin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi agama dan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah bu'aistul hutam mimma makarimal akhlak. Nah kemudian yang diajarkan amanu wa amilus sholihat diteruskan oleh para ulama warasatul anbiya. Nah ulama warasatul anbiya menghasilkan identitas-identitas pesantren, organisasi. Untuk apa? Menjamin keberadaan amanu, menjamin keberadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi yang menjamin aksani takwimnya manusia, amanu wa amilus sholihatnya agama adalah baladil amin. Makanya sumpah Allah wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi tentang buah tin itu tentang Nabi Nuh, zaitun tentang Nabi Isa, Nabi Ibrahim, turi sin tentang Nabi Isa, tentang Nabi Muhammad, wa hadzal baladil amin. Tentang keamanan bangsa dan negara, karena Nabi Muhammad ketika jadi nabi manusia sudah berbangsa-bangsa, bersuku gitu loh. Jadi bangsa-bangsa dan suku-suku dilindungi oleh undang-undang Allah. Untuk apa? Membentuk baladil amin. Nah, baladil amin, keamanan bangsa dan negara, itulah yang menjamin manusia dan agama. Manusia dan agama tidak akan sempurna dan bahkan bisa hilang tanpa jaminan keamanan bangsa dan negara. Arab cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi rusak. Agamanya baik-baik, rusak. Kenapa? Nggak ada jaminan keamanan bangsa dan negara. Lah kita di Indonesia. Gitu loh. Jadi cinta tanah air itu sesungguhnya adalah pelajaran dasar bagaimana manusia bisa menjamin kehidupannya tentang kebaikan manusia dan tentang agama. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, apa pesan dan nasihat untuk para santriwan dan santriwati di Majelis Riyadhil Ahyar ini
khususnya dan umumnya untuk pemuda-pemuda seluruh Indonesia? Yang rukun, itu aja. Saya pesannya yang rukun, yang mengerti. Jadi sing rukun. Jadi jangan mengambil titik-titik yang membuat perpecahan. Yang rukun gitu aja. Sing rukun lah sing apik karo wong. Gitu. Itu aja yang saya pesankan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Gus Muafiq yang sudah membantu menjawab pertanyaan ini. Nah, itulah teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau. Semoga di segmen kali ini kita bisa lebih mencintai NKRI dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.